Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahmat, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa nas'aluka al ijabah ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat bersama kembali walaupun lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi ajang silaturahim yang memperkuat hubungan persaudaraan di antara kita dan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan kembali membaca ayat 89 dari surah Al-Baqarah. Silakan dibuka Al-Qur'annya di kediaman masing-masing. Ayat 89 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, di mana sebelum itu mereka senantiasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka kafir kepadanya. Maka kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Dulu orang-orang Ahlul Kitab disebut dengan Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu karena mereka memang punya kitab suci. Kalau orang punya kitab suci biasanya berbicara selalu menggunakan referensi yang ada di dalam kitab suci. Mereka dulu pernah membaca di dalam kitab sucinya tentang seseorang yang akan datang di akhir zaman yang akan membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan. Mereka tahu sifat-sifatnya, mereka tahu berbagai sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, bahkan mereka tahu siapa namanya. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka senantiasa menanti-nanti kedatangannya sambil berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diriwayatkan oleh para ulama adalah Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uthi akhir zaman. Ya Allah, tolonglah kami dengan berkah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Mengapa mereka berdoa seperti ini? Jadi biasanya kalau mereka perang melawan musuh-musuhnya, mereka ingin menang, nah mereka tumpangkan tangan di atas kitab suci yang ada nama Muhammad, kemudian memohon kepada Allah, bertawassul dengan berkah Nabi Muhammad supaya mereka diberi kemenangan. Tahu mereka sifatnya semua. Falamma ja'ahum ma'arafu. Tetapi ketika orang yang mereka telah kenal berdasarkan informasi kitab sucinya dan mereka yakini sebagai sebuah kebenaran yang pasti datang, yaitu Nabi Muhammad SAW itu datang, kafaru bih, mereka ingkar, kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah ditimpakan atas orang-orang kafir. Ini sabab nuzul pertama, bahwa yang dimaksud dengan yastaftihun, memohon keterbukaan, memohon kemenangan, itu adalah pengertiannya mereka berdoa kepada Allah, bertawasul
dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengertian yang kedua, sabab nuzul yang kedua adalah bahwa dulu orang-orang kafir ketika berperang dengan musuh-musuhnya seringkali kalah, dan mereka meyakini kemenangan itu hanya akan bisa diraih ketika dipimpin oleh seseorang yang berstatus sebagai nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka yakin betul bahwa kita akan menang kalau nanti Nabi Muhammad sudah datang. Mereka percaya bahwa hari kemenangan itu akan datang ketika Nabi Muhammad telah hadir memimpin mereka dalam peperangan. Jadi bukan tawasul lagi, tapi memimpin peperangan. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, setiap hari jadi omongan, jadi pembicaraan bahwa nanti akan datang seorang Nabi yang akan memimpin kita. Kalau bahasa istilah kita, nanti akan datang Ratu Adil yang memimpin perubahan. Tetapi anehnya ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW datang, mereka bukan beriman kepada orang yang memimpin mereka, bukan beriman kepada orang yang akan menjadi pemimpin perubahan di tengah mereka. Mereka justru kafir mengingkarinya, dan sekarang menjadi orang kafir juga mereka karena mengingkari kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Fala'natullahi al kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Kita perhatikan sekarang misalnya di dalam ayat, status mereka ada orang beriman. Wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka hum ini adalah mukminun. Mukminun min ahlil kitab. Mukminun dari ahlul kitab, orang beriman. Mereka mohon pertolongan untuk melawan orang-orang yang kafir. Berarti waktu itu sudah ada dua kelompok orang. Manusia itu terbagi dua, orang yang beriman yaitu ahlul kitab, dan mereka orang-orang kafir adalah orang di luar ahlul kitab yang tidak percaya kepada kitab Taurat dan Injil. Nah, ini orang-orang yang saat itu berstatus beriman, itu ketika ingin memenangkan peperangan, mereka bertawasul kepada Allah dengan Rasulullah SAW, atau menunggu kepemimpinan Rasulullah untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini kelompok A itu mukminun, kelompok B kafirun, B kafirun. Tapi anehnya falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka orang yang sudah mereka kenal penjelasan segala sesuatunya tentang dia, kafaru bih, mereka kafir kepadanya. Nah, yang tadinya beriman setelah Nabi Muhammad datang, ternyata mereka kafir. Jadi imannya sudah hilang di sini. Tadinya mukmin, tapi ketika datang Rasulullah yang dijanjikan itu mereka tidak beriman, kafaru. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah kepada orang-orang yang kafir. Jadi yang dilaknat Allah bukan hanya orang kafir terdahulu, tapi mereka yang kafir belakangan, yang nunggu-nunggu kedatangan Muhammad, tetapi ketika datang mereka tidak beriman. Mereka juga statusnya sekarang sudah berubah menjadi kafir. Jadi kafir semua mereka akhirnya. Yang pertama kafir karena memang tidak beriman kepada Allah dan kepada ramalan kitab suci. Yang kedua, kafir karena ketika yang mereka imani sebelumnya, yang mereka tunggu, yang mereka rindukan sudah datang, mereka tidak mau beriman. Akhirnya kafir. Semuanya dapat laknat Allah. Ini renungan buat kita semua. Mengapa orang-orang yang tadinya beriman menunggu-nunggu datangnya Rasulullah SAW, ketika datang malah kafir? Alasannya karena yang diangkat jadi Rasul, yang memimpin perubahan itu bukan dari kelompok mereka. Jadi waktu itu memang umat manusia telah terpecah menjadi dua golongan besar. Nah, ini Bani Israel dan Laisa Bani Israel. Besarnya itu biasanya ada Bani Ismail. Ini garis besarnya. Jadi di keturunan Ibrahim itu, kita akan gambar saja dari Ibrahim itu melahirkan dua puak besar yang kemudian dikenal Bani Israel dan Bani Ismail. Mungkin lebih jelasnya begini aja supaya kelihatan. Mohon maaf karena sebelumnya juga tidak ada yang bagus. Ibrahim ini
punya anak dua, yaitu Ismail dan Ishak. Ishak ini kemudian punya anak yang namanya Yakub, saudaranya Yusuf. Yakub ini yang kemudian dikenal dengan Israel. Nah, dari Ismail nanti ini turun ke bawah ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mereka yang terakhir itu dari Bani Israel, Nabi terakhir adalah Isa alaihissalam. Baik, dari Bani Ismail itu nanti hanya turun satu nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan dari Bani Ishak, Bani Yakub, Bani Israel ini, Yakub di Israel, nama lain Yakub di Israel, menurunkan tidak kurang dari 15 nabi lebih, dan terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka di sini ada Musa, yang besar itu ada dua di sini. Masya Allah. Musa dan Isa. Ini yang kemudian menurunkan Yahudi, ini yang menurunkan Nasoro. Kita lihat. Nah, ini Nabi Ibrahim punya keturunan yang kita kenal itu dua. Sebetulnya masih ada yang lain, yaitu Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak kemudian lahir Nabi Yakub. Di situ ada Yusuf, ada Bunyamin. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi turunan ini kemudian melahirkan Bani Israel. Nah, di antara Bani Israel itu ada nabi yang kemudian menjadi besar puaknya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa yang kemudian umatnya menamakan diri dengan Yahudi. Sedangkan Nabi Isa umatnya dikenal dengan Nasrani atau Nasoro. Ini dia. Jadi sekarang kita sedang berbicara tentang tiga kelompok manusia. Yahudi dan Nasrani inilah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini yang kita bicarakan dalam ayat ini. Mereka di sini ketika datang kepada mereka, yang dimaksud mereka adalah Ahlul Kitab ini. Ini dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Mereka membaca dalam kitab suci mereka akan datang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad di akhir zaman. Di mana dapatnya mereka dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Dan ini dapatnya dalam Injil. Kita kalau baca kitab Taurat dan Injil akan menemukan banyak sekali ayat yang meramalkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin perubahan yang akan membebaskan manusia dari kesulitan-kesulitan dan akan memimpin mereka untuk memenangkan dalam peperangan-peperangan mereka. Itu sudah ada penjelasannya. Nah, inilah ahlu kitab. Mereka mukmin. Saat itu statusnya mukmin, orang beriman. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka kafir. Kenapa? Nabi Muhammad ini Bani Ismail. Sedangkan yang mereka inginkan, pemimpin baru, Nabi terakhir, inginnya mereka itu adalah dari Bani Israel. Nah, ini nih, dari sini. Ternyata yang datang Muhammad dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Tuh. Padahal mereka sudah tahu sebelumnya juga, Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel, sudah tahu mereka. Dari jauh-jauh hari sudah tahu mereka, kitab suci sudah mereka pahami. Tetapi ketika datang yang akan memimpin perubahan, sifat iri dengki, hasad dan min 'indi anfusihim. Maunya mereka apa? Maunya Nabi yang datang itu dari kami. Nih, manusia kalau sudah pecah jadi dua, biasanya akan tidak baik. Ini pelajaran yang kita ambil adalah seringkali manusia itu menginginkan sesuatu, tetapi ketika yang diinginkan itu datang, mereka malah mengingkarinya.
Cara mengingkari itu bukan mengatakan saya menolak, tidak salah, tetapi menyikapinya dengan salah. Contoh, pada tahun 1945 satu bangsa yang sudah ratusan tahun menginginkan kemerdekaan, mereka yakin hanya dengan kemerdekaan satu bangsa itu akan bisa membangun negerinya, dan mereka yakin benar bahwa hanya dengan kemerdekaanlah mereka akan memperoleh kejayaan hidupnya. Mereka berdoa, mereka minta kepada Allah, mereka berjuang, mereka kumpul lintas suku, lintas etnis, lintas agama untuk satu tujuan, yaitu meraih kemerdekaan. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya kemerdekaan itu mereka raih. Mereka bebas dari penjajahan Belanda. Bahkan mereka bebas dari yang kemudiannya itu Jepang. Bebas mereka. Tetapi apa yang terjadi atas mereka ketika kemerdekaan yang diyakini sebagai jembatan emas menuju pembangunan, yang meyakini menjadi sarana untuk mencapai cita-cita luhur mereka, yaitu negeri yang adil, makmur, gemah ripah, lojinawi. Ketika kemerdekaan mereka raih, mereka mensyukuri. Sekilas mereka melakukan syukuran, tetapi mereka memperlakukan kemerdekaan anugerah Allah itu dengan sikap yang tidak menunjukkan syukuran, melainkan justru mereka menunjukkan sikap yang mengisyaratkan seperti apa? Menunjukkan kekufuran. Apa? Mereka berpecah belah. Pecah lagi bangsa ini. Rusak lagi bangsa ini. Para pemimpinnya bersih tegang. Dan kita lewati. Apa yang terjadi? Hampir ada kedatangan penjajah kembali. Agresi berikutnya. Allah selamatkan bangsa ini. Lalu mereka bermimpi kembali. Tahun 55 umat Islam bermimpi ingin punya partai sendiri. Sebelum itu, akhirnya umat Islam dapat partai yang namanya Masyumi. Mereka meyakini bahwa dengan Masyumi inilah kemudian mereka akan mendapatkan jalan untuk menegakkan syariatnya, untuk beragama dengan bebas. Tapi apa yang terjadi? Ketika Masyumi sudah menjadi peserta pemilu dan memperoleh suara yang besar, pecah mereka. Akhirnya Masyumi dibubarkan. Kita tidak boleh menuduh siapa yang bersalah. Tidak boleh tuduh yang ini, tidak boleh tuduh yang itu. Karena yang jelas bahwa di tubuh Masyumi itu terjadi perpecahan. Tidak ada ukhuwah lagi. Nah, anugerah yang Allah berikan itu kemudian dicabut kembali. Panjang sejarahnya. Akhirnya setelah penantian yang panjang, sekian puluh tahun, mereka bermimpi kembali seperti ini. Menginginkan adanya sebuah perubahan di dalam hidup bernegara, yaitu dengan meminta adanya reformasi. Tahun 98 semua bergerak, semua berdoa, semua meminta agar supaya ada perubahan, karena merasa ada sebuah kekuasaan yang sudah terlalu lama sampai 32 tahun berkuasa di negeri ini, dan dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan mereka. Allah izinkan 98 terjadi reformasi. Semestinya saat itu umat Islam tidak usah repot-repot. Tapi apa terjadi? Partai Islam pun pecah menjadi berpuluh-puluh partai. Ini apa? Ini adalah sikap kekufuran, mengingkari nikmat Allah, bukan mempergunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Justru mereka mempergunakannya untuk saling berebut. Alasannya apa? Nah, begitu presiden dari seorang ulama naik, tenang mereka? Tidak tenang. Justru ada sekelompok dari mereka yang tadinya menunggu-nunggu ada perubahan. Ketika terjadi perubahan, yang memimpin itu ada seorang ulama besar
Mereka turunkan juga, yang menurunkannya juga orang Islam juga, pemimpinnya, tokoh Islam juga. Pertanyaannya kenapa orang yang dari umat Islam, ulama yang memimpin negeri ini menjadi seorang pemimpin kemudian diturunkan, tidak suka, kenapa tidak suka? Jelas sekali, ini dia. Karena bukan dari golongannya, bukan karena kesalahannya semata. Banyak orang yang melakukan kesalahan tapi tidak diganggu, kenapa? Karena dari kelompoknya. Kalau dari kelompoknya senantiasa dibela. Bukan dari golongannya. Kafaruni. Sekarang kita ambil pelajaran. Sudah berjalan. Itu karakter kita. Terjadi perubahan. Kemudian bangsa ini juga ingin kembali merubah keadaan. Banyak pembangunan yang terbengkalai, lalu mereka menginginkan agar supaya segera ada pemimpin yang bisa menggerakkan, memimpin pembangunan negeri dengan baik. Tapi lagi-lagi bangsa ini telah terpecah menjadi dua. Seperti seolah-olah bangsa ini telah terpecah menjadi Bani Israel dan Bani Ismail. Allah yang Maha Murah mengabulkan keinginan mereka, diberikan seorang pemimpin yang berdasarkan pemilihan diyakini akan dapat melakukan perubahan terutama di dalam bidang pembangunan. Apa yang terjadi? Pilpres sudah selesai. Pemilu sudah selesai. Tetapi sampai detik ini bangsa Indonesia, bahkan umat yang ngaku beragama Islam, masih terus melakukan tindakan, ucapan dan gerakan yang mengganggu. Apa sebenarnya? Apa karena pelanggaran pemimpinnya? Bukan. Apa karena kebodohan? Bukan, karena nyatanya pandai. Apa karena tidak ada kebaikan? Banyak pembangunan di mana-mana. Kenapa mereka terus-terusan mengganggu? Ada di antara kita yang tidak merasa bahagia dan tenang hari ini? Sederhana sekali. Ya. Karena yang jadi pemimpin bukan dari golongan mereka. Ini adalah karakteristik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka yang terus-terusan bersitegang, bersiteru, membenci anugerah Allah dalam wujud apapun, maka mereka akan dihukum dengan kutukan oleh Allah, diberikan penderitaan yang berkepanjangan. Ambil pelajaran di sini. Saya tidak menyebut orang per orang, tapi saya ingin bicara sebuah sistem, sebuah keadaan yang kita tunggu kadang-kadang ketika datang kita justru mengingkarinya dengan cara-cara yang tidak elegan. Silakan tanya dengan jujur. Orang-orang yang terus mengganggu pekerjaan pemerintah yang sedang bekerja hari ini. Silakan tanya dengan jujur hati mereka. Mengapa corona itu terus berkepanjangan di negeri ini? Itu karena banyaknya orang yang ketika awal corona sudah diumumkan supaya menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya ketika berkumpul, mereka malah berceramah menggunakan ayat beriman kepada Allah, jangan takut dengan penyakit, takutlah kepada Allah. Dan sekarang terbukti semakin menyebar corona itu, orang-orang ini sebetulnya yang termasuk orang-orang yang mengingkari. Orang-orang inilah penyebar penyakit yang sebenarnya. Nah, dari teman-teman yang memang di rumah sakit tentu akan lebih tahu ini. Cuma jujur saya lihat di antara orang-orang yang bertugas di kesehatan juga tidak sedikit yang mementahkan, meragukan kebenaran kebijakan awal bahwa kita harus menggunakan ini dan itu, corona itu ada. Mereka bikin fitnah, corona itu bohong, itu hanya kerjaan Cina, kerjaan Amerika, kerjaan pemerintah yang zalim segala macam. Setelah orang bergelimpangan banyak faktanya, mereka masih juga berargumen. Akibatnya berkepanjangan hari ini. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka yang terlibat di dalam penghambatan penerapan protokol corona adalah orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar turut serta menyebarkan virus ini. Mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya apa? Kita tidak akan pernah tenang kalau selalu masih punya jiwa kelompok sana kelompok sini. Kita adalah satu. Selama masih dibagi
masih ada blok sana blok sini. Maka yang harus dilakukan hari ini adalah menyadarkan mereka. Sadarkan ada anugerah yang Allah berikan, jangan dirusak dengan cara-cara seperti itu. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pemilu sudah selesai. Ayo kita bekerja bersama dan jangan ganggu orang yang sedang bekerja. Karena ketika Anda mengganggu orang yang sedang bekerja, hakikatnya mengganggu kepentingan masyarakat banyak, mengganggu bangsa ini, dan dosa Anda itu akan seolah dosa kepada orang seluruh Indonesia. Oh, saya kritik ada tempatnya, kritik ada caranya, dan kritik juga ada orang yang punya hak melakukannya. Tidak semua orang. Dan kepada para pembesar, para tokoh, sadarlah Anda, kalau Anda punya ilmu, berikan ilmu itu kepada orang yang sedang bekerja. Kalau Anda punya kepedulian, jumpai orang-orang yang ambil kebijakan, yang pegang kebijakan, arahkan dan kerahkan semua kemampuan kita untuk kebahagiaan dan kejayaan bangsa ini. Ini pelajaran yang mungkin kita ambil dari ayat tadi. Mudah-mudahan walaupun sedikit waktunya bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran. Seringkali kita menginginkan satu anugerah, tetapi ketika anugerah itu diberikan, kita justru mengingkarinya dengan cara-cara yang tidak baik dan terkadang tidak kita sadari. Saya kira itu saja. Insyaallah kita bertemu di hari Sabtu yang akan datang. Baik, kalau begitu kita mari sama-sama tutup dengan membaca doa. Terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah pada orang tua kita, guru-guru kita, dan kepada para pemimpin yang sedang ngurus negeri ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kemurahan. Juga para dokter, para perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo khususnya, juga pada para pasien yang sedang berobat dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaan mereka dan sakit mereka menjadi ibadah, menghapus dosa-dosa mereka, dan Allah berikan kemudahan di dalam menyembuhkan mereka sehingga mereka bisa kembali beribadah dan kita semua yang merawatnya terlimpahkan pahalanya. Ada hadiniah Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna inhu ma nasina. Dan rekan-rekan semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum